Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Maurits. Jumpa lagi bersama Kamia Market. Pada kesempatan hari ini, seperti biasa, saya akan membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Kita semua tahu bahwa rekan trader hari ini hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti akan ada non-farm payroll. Selama satu minggu, pergerakan yang sangat luar biasa, data-data fundamental yang sangat luar biasa telah dikeluarkan oleh The Fed. Dan nanti puncaknya ini, salah satu puncaknya adalah non-farm payroll yang akan dikeluarkan yang menjadi pertanda pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada tanggal 25 September bulan depan. Oleh karena itu rekan trader semuanya, bagaimanakah FOMC? Kita akan bahas di tema yang akan saya bawakan. Tapi sebelumnya mari kita bahas dulu apa yang terjadi pada market pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan market pada hari kemarin seperti yang telah saya bilang bahwa market dalam hal ini dia mengalami tendensi wait and see dan melihat apa yang akan terjadi pada hari Jumat nanti, hari Jumat hari ini ya. Walaupun kemarin banyak sekali berita yang sangat luar biasa dan kalau kita lihat rekan trader seperti yang telah saya prediksikan bahwa indeks dolar Amerika akan turun minimal sampai di 102.215 ya. Bagaimanakah Euro USD? Seperti yang saya prediksikan bahwa Euro USD ini dia akan naik minimal sampai di 1.09535 dan memang dia naik sampai sekitaran situ walaupun dia sampai di 1.09608. Untuk pound sterling saya memprediksikan bahwa dia itu akan turun sampai di 1.26673. Walaupun dia turun kebablasan sampai di 1.26199, tapi dia naik kembali lagi sebelum ditutup di seputaran 1.27096. Untuk gold, seperti yang telah saya bilang bahwa gold punya peluang memang bisa naik, tapi kemungkinan pelemahan sangat kuat dan dia melemah sampai di batas yang telah saya bilang kemarin di seputaran 1927.04 ya. Seperti yang telah saya prediksikan, setelah itu dia sideways dan memang kenyataannya memang selama 2 hari ini dia sideways benar-benar kan trader. Kita akan melihat sampai nanti non-farm payroll dikeluarkan pada hari ini. Dan untuk USD yang Jepang sudah sangat jelas ya. Kemarin memang saya memprediksikan ya dia bisa naik sampai di 144 tapi peluang turun sangat kuat. Peluang melemah sangat kuat. Saya memprediksikan dia melemah sampai di 142.741, rupanya kebablasan. Dia melemah turun jauh, rekan trader sempat menyentuh 142.041 walaupun setelah itu dia balik naik lagi dan ditutup di seputaran 142.568. Itu adalah pergerakan dari pasar pada hari kemarin, hari Kamis. Nah, bagaimanakah pergerakan pasar hari ini? Kita akan membahas dengan jelas di tema kita hari ini tentang kita akan membahas tentang tema harian kita pada hari ini. Saya mengangkat tema yang sangat luar biasa dan tema hari ini kita akan membahas tentang hati-hati non-farm payroll. Nah, ini tema yang luar biasa. Hati-hati non-farm payroll. Kenapa saya bilang mengangkat tema tersebut? Karena saat ini pasar benar-benar sedang wait and see melihat apa yang akan terjadi nanti ya. Rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi rekan trader. Di kalender ekonomi ini sudah sangat jelas dibilang bahwa saya pindah dulu. Nah, ini dia. Di kalender ekonomi rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana pergerakan dari non-farm payroll hari ini dan bagaimana data-datanya. Di sini dibilang bahwa non-farm payroll diprediksikan 200k, 200.000. Ya. Bagaimanakah pergerakannya? Ya, walaupun nanti ada tingkat pengangguran juga. Ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya dan kalau kita lihat rekan trader pada pertemuan bulan kemarin, ya,
Non-farm payroll diperkirakan 225, tapi yang keluar 209, mengalami pelemahan. Dan itu juga dia seiring dengan statement yang dilakukan waktu rapat FOMC, di mana dibilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga dalam sedikit diperlambat, ya. Ini yang membuat kenapa non-farm payroll agak sedikit mengalami pelemahan kemarin. Nah, permasalahannya untuk saat ini dibilang suku bunganya sedikit diperkuat, ya. Naikan tingkat suku bunga. Apakah non-farm payroll akan lebih tinggi dari 200k? Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, karena dia ini akan menjadi pertanda terhadap pergerakan yang terjadi untuk indeks dolar Amerika, rekan trader. Kalau kita lihat rekan trader di sini, indeks dolar Amerika secara garis besar kita lihat bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika ini semakin hari semakin tinggi, rekan trader, ya. Semakin hari semakin tinggi. Kalau kita lihat rekan trader, dia mengalami penguatan yang sangat signifikan, dan kalau kita lihat tendensinya juga, ya, dia sangat naik rekan trader setelah dia memang sempat turun, ya, dari 103 pada tanggal 6 bulan 7, dia turun terus, ya, 6 bulan 7, ya, sampai sempat menyentuh 99.203, dan sekarang dia kembali lagi naik. Apakah dia bisa naik lagi menembus level yang terjadi pada bulan kemarin di seputaran 103.010, ya, poin 10. Nah, ini harap diperhatikan oleh kita semuanya rekan trader, karena tendensi kenaikan masih aja ada. Kita lihat rekan trader, setelah dia naik dia turun, tendensinya ini masih kuat untuk naik, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa membuat pergerakan naik lagi sampai minimal di level misalnya 102.251, ya. Oleh karena itu rekan trader, tetap rekan trader melihat apa yang sedang terjadi pada hari ini rekan trader, ya. Rekan trader melihat apa yang sedang terjadi pada hari ini. Nah, oleh karena itu rekan trader, dengan data-data yang terjadi sekarang, saya bisa bilang bahwa data pengangguran sesuai dengan ekspektasi 227 ini adalah data yang terjadi kemarin rekan trader, ya. Meskipun sedikit naik dibandingkan minggu yang lalu 221, klaim pengangguran yang kemarin dikeluarkan secara garis besar mengalami penurunan selama 4 minggu. Dan kalau kita lihat rekan trader, ya, kita lihat di sini bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih tetap berjalan secara lambat, ya. Oleh karena itu banyak sekali kekhawatiran dan prediksi ekonomi yang beragam. Nah, kalau kita lihat rekan trader semuanya, apa yang terjadi pada non-farm nanti merujuk pada pernyataan Gubernur Sentral Bank Amerika bahwa di pertemuan FOMC bahwa kebijakan berikutnya sangat tergantung dari data ekonomi yang dikeluarkan, ya. Kebijakan berikutnya tergantung dari data ekonomi yang dikeluarkan. Dan kalau kita lihat rekan trader di sini, kebijakan yang diambil ini sangat tergantung dengan data ekonomi, ya. Dan kita lihat bahwa non-farm payroll kali ini adalah data yang sangat diperhitungkan untuk, ya. Non-farm payroll adalah data yang sangat diperhitungkan untuk rapat pertemuan FOMC berikutnya yang akan terjadi pada tanggal 25 September kalau tidak salah, ya. Ya, 26, ya. Bukan September, 24 sampai 26 Agustus pada bulan ini, ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya data non-farm ini, dia akan menjadi rujukan bagaimana pertemuan FOMC yang akan terjadi pada tanggal 24 sampai 26 nanti, tanggal 25 lah, 25 Agustus, ya. Apakah data ini bisa memberikan tekanan sehingga The Fed menaikkan tingkat suku bunga lagi? Karena tingkat suku bunga dibilang masih ada 2 kali lagi, ya. Kemarin sudah dinaikkan, berarti masih tinggal 1 kali lagi kenaikan. Apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunga 1 kali lagi nanti pada tanggal 26 Agustus nanti? Ini yang harap diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya data yang ini, data FOMC ini, kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi akan menjadi rujukan, non-farm ini akan menjadi rujukan pertemuan FOMC pada pertemuan berikutnya tanggal 25 Agustus tahun 2023.
Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita saat ini. Kita akan coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Ya, seberapa besarkah pengaruh dari analisa teknikal kita pada hari ini? Dan seperti biasa rekan trader, untuk analisa teknikal kali ini saya coba masuk dulu. Oke, analisa teknikal kali ini kita akan melihat bagaimana arah pergerakan dari indeks dolar Amerika dan teman-teman. Seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika? Oke, pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita udah bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika sempat mengalami pelemahan di saat pasar Asia, tetapi setelah masuk di pasar Eropa, perlahan namun pasti dia mengalami penguatan. Dan tendensi bullish sepertinya akan terus membayangi sampai non-farm payroll dikeluarkan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa rekan trader tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik dengan level paling tertinggi kalau saya bilang sampai di seputaran 102.463 ya. Dan sekali lagi saya bilang hati-hati, dia ini bisa turun sampai di level terendah di seputaran 102.215. Malahan saya bukan di situ, malahan kalau saya bilangnya dia akan turun sampai di level sini rekan trader, paling bawah sekali. Nah, itu dia 102.198. Oleh karena itu rekan trader sekali lagi hati-hati pola pergerakannya pada hari ini. Saya masih bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika masih bisa punya peluang menguat malahan ya. Dari 102.198 sampai 102.463 itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimanakah Euro USD rekan trader? Pergerakan dari Euro USD pada saat ini kita bisa lihat rekan trader bahwa Euro USD memiliki tendensi yang wait and see. Tadi di pasar Asia dia masih menguat, tapi menjelang masuk pasar Eropa perlahan namun pasti mengalami pelemahan. Kita lihat seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi rekan trader. Kalau saya lihat pasar ini dia masih wait and see. Jadi saya bisa berpikir bahwa dia ini masih bisa saja melemah sampai level terendah di seputaran sini ya. Nah, ini kalau saya lihat sih dia di seputaran sini sih kalau saya lihat ya. Oke, enggak di sini deh. Oke. 1.09267. Tapi sekali lagi saya bilang rekan trader bahwa hati-hati, ini akan ada news. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan news ini dia bisa berimbas yang sangat luar biasa dan dia bisa naik lagi kembali lagi sampai ya dia menyentuh level tertinggi malahan di seputaran sini rekan trader. Nah, itu dia ya. 1.09562. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa arah pergerakan yang terjadi pada hari ini berkisar antara ya 1.09267 sampai 1.09562. Itu adalah arah pergerakan dari euro angkel saham dolar. Selanjutnya bagaimanakah pound sterling? Arah pergerakan dari pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan pound sterling hari ini dia memiliki tendensi yang agak sedikit bearish pada saat ini ya. Di pasar Asia dia agak bullish, tapi masuk di pasar Eropa bearish perlahan namun pasti menuju ke arah bearish ya. Dan saya bisa bilang bahwa dia bisa turun sampai level terendah. Kalau saya level terendah saya itu saya bisa bilang di seputaran 1.26828. Dan hati-hati kalau terjadi penguatan bisa membuat dia kembali lagi ke posisi 1.27407. Oleh karena itu arah pergerakan dari indeks dolar pound sterling hari ini saya berasumsi bahwa dia akan bergerak antara 1.26828 sampai 1.27343. Itu adalah arah pergerakan dari pound sterling. Selanjutnya rekan trader kita coba masuk di gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold hari ini? Nah, untuk gold rekan trader seperti biasa gold ini dia masih wait and see malahan kalau saya bilang ya. Sudah 3 hari berturut-turut dia wait and see ya. Dan 3 hari ya setelah kemarin dulu dia sempat turun ya. Kemarin dia wait and see, hari ini pun juga wait and see. Tapi kalau menurut saya rekan trader dengan tendensi yang ada sekarang ini saya bisa bilang bahwa untuk saat ini mungkin gold ini dia akan sedikit mengalami pelemahan dulu rekan trader, tapi setelah itu dia akan menguat.
Oleh karena itu saya bilang sekali lagi bahwa hati-hati pelemahan bisa sampai ke level paling terendah di seputaran 1928 atau mungkin di 1930. Setelah itu dia akan naik. Dan saya bisa memprediksikan dia ini bisa naik sampai kembali lagi malahan di 1940. Kalau saya memprediksikan, hati-hati rekan trader, dia bisa naik sampai di level paling tertinggi di sekitaran sini ya. Nih, saya ini memprediksikan berdasarkan news yang akan terjadi. Oleh karena itu, saya memprediksikan dia bisa naik sampai di level paling tertinggi itu di seputaran 1940. Oleh karena itu pola pergerakannya dari 1928 sampai 1940. Selanjutnya untuk USD Yen Jepang, kita akan lihat rekan trader. Pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini rekan trader semuanya bahwa USD Yen Jepang pada hari ini dia memiliki tendensi yang agak sedikit bullish. Tadi di pasar Asia dia melemah, tapi di pasar Eropa sekarang dia agak sedikit bullish, dan saya bisa bilang bahwa dia memiliki tendensi agak sedikit mengalami penguatan. Saya bisa bilang bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang penguatan, saya bisa bilang dia akan menguat sampai di level paling tertinggi menurut saya. Itu paling tinggi di level sini rekan trader. 1142 rekan trader, menurut saya itu udah paling tinggi itu. Ya, untuk bisa sampai ke sini terlalu jauh. Saya tidak terlalu optimis dia akan sampai di level sini terlalu jauh, tapi 143.248 terlalu jauh, tapi 142.922 itu yang paling tertinggi. Dan hati-hati kalau terjadi pelemahan, kemungkinan dia akan mencoba melemah sampai level paling terendah di seputaran 142.403. Oleh karena itu arah pergerakan pada hari ini saya bisa bilang bahwa hati-hati dia akan coba bergerak sangat tipis 142.403 sampai 142.922. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Dan kembali lagi saya mau bilang rekan trader bahwa hati-hati hari ini akan ada non-farm payroll. Oleh karena itu tetap analisa dan memperhatikan setiap kejadian yang terjadi sampai non-farm payroll nanti. Segala sesuatu bisa saja terjadi rekan trader. Oleh karena itu tetap terus menganalisa. Karena kuncinya adalah apa yang kita analisa tersebut ya. Oleh karena itu rekan trader, saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga analisa yang Amarket berikan bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tapi hasil yang maksimal adalah hasil analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.